Selanjutnya ada kabar duka dari industri hiburan tanah air. Aktor senior Reza Hetapi dikabarkan menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa 1 April 2025. Seperti apa informasinya? Ini dia. Besti, kabar duka datang dari dunia hiburan. Aktor senior Reza Hetapi dikabarkan meninggal dunia pada Selasa 1 April 2025 di usianya yang ke-68 tahun. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh pihak keluarga di akun media sosial pribadi mereka. Kini, jenazah almarhum tengah disemayamkan di salah satu rumah duka rumah sakit di Jakarta. Charlie Hetapi, adik almarhum yang ditemui di rumah duka, mengungkapkan penyebab sang kakak akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Menurut keterangan Charlie, Ray menghembuskan nafas terakhir setelah mengidap penyakit gula hingga stroke selama bertahun-tahun. Jauh sebelum meninggal dunia, Ray dikatakan sempat menjalani pengobatan rutin di salah satu rumah sakit kenamaan tanah air. Namun sayangnya, semakin hari kondisi kesehatan sang aktor kawakan itu bukannya malah membaik, justru semakin memburuk. Intinya aja ya, intinya dia itu komplikasi. Jadi sakitnya komplikasi, dia gula, kemudian juga paru-paru karena pernah tersedak, sempat dirawat di rumah sakit Persahabatan. Dia juga stroke, jadi makin lama makin lemah. Itu yang ya akhirnya dia sempat terawat 9 hari di RSCM waktu dia stroke. Rawat di RSCM, kemudian dia sudah lupa, banyak yang dia lupa lah karena stroke-nya itu. Dan ada penyempitan di pembuluh darah di sini. Setelah MRI dia penyempitan pembuluh darah sini. Ini lebih ke bahasa sebenarnya di kiri katanya ya, tidak dengan dilihat di sini. Jadi itu yang membuat dia susah ngomong, susah tulis, apa-apa nggak bisa. Meski segala cara penanganan dilakukan, suatu saat almarhum tersedak makanan hingga menyebabkan tubuhnya membiru. Melihat kondisi almarhum yang hampir meregang nyawa itu membuat adiknya, Charlie, sempat merasa khawatir. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk membawa sang kakak ke rumah sakit terdekat. Satu saat dia benar-benar tersedak. Itu sampai biru malahan, dia udah, ini yang jaga dia kan ada yang merawat dia, yang dampingi selalu ya perawatnya itu, lari ke saya, om, opa, ya panggil opa lagi sesak napas, udah ini, wah saya lihat kaget juga gitu, cepat kita bawa ke IGD. Saya masukin di PON dulu, dari PON saya pikir kan saraf, jadi gitu, tapi sama PON kemudian dirujuk ke Persahabatan. Akhirnya masuk di ICU Persahabatan. Kalau masuk ke ICU sekitar 3-4 hari, kemudian dirawat di ruang paru-paru di sana. Setelah mendapat penanganan tepat waktu, Charlie mengatakan kondisi sang kakak sempat membaik, tapi demi mendapatkan pernapasan yang sempurna, Ray terpaksa menjalani prosedur pembedahan yang membuat lubang di leher menuju trakea atau batang tenggorokan alias tracheostomy. Dari situ udah lebih membaik untuk di paru-parunya, kita rawat lagi di rumah. Nah, karena dia agak mulai drop, itu kita bawa ke sini. Ya sudah diusahakan juga, yang paru-parunya udah ini sampai dibuat juga istilahnya di lubang sini lehernya untuk pernapasan. Ya itu tidak menolong semua. Memang Tuhan sudah harus panggil dia untuk tidak hidup lagi di dunia. Namun sayangnya segala usaha yang telah dilakukan oleh tim medis tak sanggup menolong kesehatan Ray, dan pada akhirnya sang aktor senior itu dikabarkan telah menghembuskan nafas terakhir. Keluarga yang mengetahui, terutama anak-anak almarhum, langsung berkumpul. Tapi satu yang belum katanya di besti, yakni Reza Hetapi.
yang saat ini masih berada di Amerika Serikat. Tapi dalam waktu dekat, ia dikabarkan akan kembali ke tanah air untuk memberangkatkan jenazah sang ayah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tadi malam udah dua kan, yang anaknya 4 ya. Giska udah meninggal, Rama tadi malam datang, terus yang bungsu Raya. Kalau Surya ada di Amerika, nah mereka menunggu Surya ini. Nah, jadi hari Jumat dia datang, hari Kamis malam datang, Jumat dimakamkan. Sementara mengenai tempat pemakaman, ternyata almarhum telah mewasiatkan bahwa dia akan dimakamkan di kampung halamannya di Palu, Sulawesi Tengah. Meski begitu, pihak keluarga memutuskan untuk memakamkan almarhum di TPU Tanah Kusir pada Jumat lusa. Anak-anak soalnya yang minta dimakamkan di sini. Ya, benar dia yang minta. Jadi itu sudah lama, karena kita punya keluarga saya tapi Nelwan, dalam Nelwan itu Manado, saya tapi Ambon. Ada makam khusus kita ada di sana, dari kakek nenek saya, kemudian ayah ibu saya di situ. Dia minta juga di situ, dan saya nanti akan kembali di sini. Udah berulang-ulang sama saudara-saudara dia ngomong juga gitu. Tapi anak-anaknya, mereka juga kepingin nanti bersihin kuburannya. Oke deh, kita kasih waktu 1-2 tahun, nanti sesuai dengan amanah dia mungkin kita akan pindahin ke sana. Mungkin ya, nanti dilihat perkembangan. 2 tahun kan cukup lama, jadi kita lihat perkembangan itu. Tapi sebelum jenazah almarhum diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir, Raya Sahetapi, anak almarhum, mengatakan bahwa jenazah sang ayah akan terlebih dahulu disalatkan di Masjid Istiqlal setelah sholat Jumat katanya. Rencananya hari Jumat akan dimakamkan, setelah sholat Jumat akan disolatin dulu di Masjid Istiqlal. Setelah itu karena hari Jumat lagi masih nunggu kakak yang dari Amerika akan pulang. Habis sholat Jumat akan dimakamkan di daerah Tanah Kusir. Terlepas dari rasa sedih yang masih sangat dirasakan keluarga, Raya mengatakan bahwa sang ayah adalah sosok pria yang sangat ia teladani. Terlebih, almarhum di mata dia sering memberikan contoh yang positif kepada banyak orang di sekitarnya. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, udah pasti kita banyak tauladan yang bisa diambil dari ayah. Tauladannya banyak, seperti contohnya beliau juga pernah melihat adanya sekat-sekat sosial, semuanya di mata beliau itu sama dan harus di-treat sama, diperlakukan secara baik. Seperti itu sih yang membuat kita beliau sangat ahli silaturahmi, makanya sekarang banyak kawan-kawan beliau datang dari saya sama beliau. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan almarhum diberikan tempat di sisinya ya Besti. Amin amin.